Pasal penistaan agama. Wah, ini nggak main-main ini. Masalahnya ya sok-sokan sih. Jadi ya kena batunya. Makanya Mas, kontennya Mas Sugiknur sama Bambang Tri yang dibuat itu memang menyesatkan orang gendah akhirnya. Apalagi ada sumpah mubahala. Nah, sumpah mubahala segala. Nah, itu jadi entry point polisi nangkep kalian semua itu. Nah, sumpah, apalagi sumpah itu di bawah Al-Quran. Nah, itu tidak main-main. Apalagi untuk kepentingan politik. Wah, ya ini berbahaya itu. Itu kesalahan Anda berdua. Jadi ya siap-siaplah, siap-siap menerima risiko. Didakwa penistaan agama, Bambang Tri akan bawa saksi soal ijazah Jokowi. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video. Sugiknur adalah seorang residivis alias penjahat kambuhan. Bulan Agustus 2021 dia baru keluar dari penjara setelah menerima vonis 10 bulan. Keluar penjara bukannya dia memperbaiki diri, tapi malah semakin menjadi-jadi. Sugiknur terus mencari-cari perhatian dengan menyebarkan fitnah dan kebencian. Tapi yang lebih parah, Sugiknur dan Bambang Tri berdusta dan melancarkan fitnah dengan menggunakan agama. Mereka berdua melakukan pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan agama, bersumpah menggunakan Al-Quran dan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling parah adalah ucapan Sugiknur, kalau tidak percaya Bambang Tri maka tidak percaya Al-Quran. Astagfirullah. Ini sungguh kejahatan yang luar biasa. Buang waktu ngadepin sampah-sampah begini karena otak mereka itu nggak dipakai. Jadi kita mau ngomong tentang kebenaran pun nggak akan nyambung di otak-otak mereka. Karena di otak mereka tuh udah ada hanyalah doktrin-doktrin kebencian. Bagaimana caranya menjatuhkan pemerintahan Jokowi di atas nama agama. Menjual-jual agama untuk menghancurkan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Itulah tujuan mereka. Karena mereka ini dibayar untuk mengganggu pemerintahan Jokowi. Terutama si Egy Sujana ini. Ya, ini manusia ini nggak lepas cuma cari uang, kapal keruk. Ya, udah tua bukannya kau tobat Egy. Ingat tuh penyakit kau ambeien, kau itu jantung, kau nanti kumat lagi. Bambang Tri Mulyono saat ini tengah didakwa dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama dan sedang menjalani persidangan di pengadilan atau PN Solo. Namun dia malah akan mengajukan saksi soal tudingannya bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi dari jaksa penuntut umum yang memberikan keterangannya kepada hakim, dari saksi pelapor, kepala sekolah SD dan SMP Jokowi, hingga teman SMP Jokowi. Bambang Tri mengatakan dari keterangan saksi-saksi itu, dia semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu. Tetap pada keterangan ijazah itu palsu, saya semakin yakin dengan keterangan hari ini, kata Bambang Tri usai sidang di PN Solo pada Selasa 3 Januari lalu. Bahkan Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu.
Hal itu untuk menguatkan keterangannya jika ijazah Jokowi palsu. Insya Allah saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Ijazah Palsu. Saya janjikan, tapi belum waktunya, mohon bersabar sedikit, ujarnya. Dalam kasus tersebut, Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja menjadi terdakwa terkait video podcast keduanya di akun YouTube Gus Dur 13 Official soal mubahalah. Video tersebut diduga bermuatan ujaran kebencian dan penistaan agama. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam persidangan yang digelar pada Selasa 3 Januari lalu, sejumlah saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sejumlah saksi masih memberikan kesaksiannya terkait konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Sidang ini digelar setiap hari Selasa terkait kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun isu ijazah Jokowi malah disinggung dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum kedua terdakwa, yakni Egy Sujana, menilai 7 saksi yang sudah memberikan kesaksian kepada majelis hakim dianggapnya tidak berkualitas. Alasannya adalah tidak bisa membuktikan kesaksian ijazah Jokowi. Kesaksiannya hanya asumtif, seperti masa sih SD, SMP, SMA-nya palsu, padahal sudah wali kota 2 kali, gubernur, dan presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta, kata Egy saat ditemui di PN Solo pada Selasa 3 Januari. Dia menuturkan Bambang Tri melakukan penelitian selama 3 tahun mengenai keaslian ijazah sekolah Jokowi. Hasil dari penelitian itu kemudian dia paparkan ke publik yang justru membuatnya berurusan dengan hukum. Dia membuktikan itu dengan bermubahalah karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ucapnya. Oleh karenanya dalam persidangan ini, dia berharap bisa membuka misteri keaslian ijazah Jokowi. Dia ingin Jokowi dihadirkan dalam persidangan ini dan membawa ijazah aslinya. Yang bisa menolong, ya Jokowi sendiri. Caranya datanglah ke sini. Kalau Jokowi merasa sibuk, padahal ini kampungnya sendiri, tugasi orang. Apa tunjuk lawyer atau tunjuk jaksa sebagai pengacara negara? Bawa itu ijazah aslinya, ucapnya. Ijazah asli itu, sambung Egy, harus sudah diaudit oleh tim forensik kepolisian bahwa itu ijazah aslinya. Namun jika tidak, hal itu membuatnya yakin jika ijazah Jokowi palsu. Ya kalau itu dibawa, itu clear, sudah case close. Silahkan Bambang Tri ini dihukum, bahkan silahkan Bambang Tri ini ditembak kepalanya. Itu yang seperti dia mau. Sebaliknya jika tidak, maka mengkonfirmasi bahwa ijazahnya adalah palsu, ucapnya.